pengantin dan saksi-saksi. Nanti saksi dari pihak pertama Bapak Nelson Manurung dan saksi dari pihak kedua Bapak Sabar Tambungan, yang penandatangannya nanti di tempat depan yang sudah disediakan. Demikian surat pernyataan saya bacakan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Anton Martin Manurung. Tempat dan tanggal lahir Komandan Siantar 28 Februari tahun 1993. Umur 26 tahun. Pekerjaan karyawan Badan Usaha Milik Negara di Bank Nasional Indonesia 46. Agama Kristen. Alamat Jalan Garung 5 nomor 36, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Martalena Tambunan. Tempat tanggal lahir Medan 22 Maret tahun 1996. Umur 23 tahun. Pekerjaan karyawan Badan Usaha Milik Negara Bermodalan Nasional Madani. Agama Kristen. Alamat Jalan Mamiai nomor 4, Kelurahan Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sisinga Maharaja Medan untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan kami, maka dengan ini menyatakan: pertama, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan pernikahan kami ini. Kedua, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun yang dapat mengganggu gugat acara pemberkatan perkawinan kami ini. Ketiga, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan perkawinan kami ini. Keempat, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua bersedia masuk dan atau tetap menjadi anggota Gereja Pentakosta Indonesia dengan segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di dalamnya. 5. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ternyata ada dari isi surat pernyataan ini yang tidak sesuai ataupun benar. 6. Bahwa surat pernyataan ini kami perbuat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami paksaan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Medan, Sabtu 10 Agustus tahun 2019, yang membuat pernyataan pihak pertama pengantin laki-laki Anton Martin Manurung, pihak kedua pengantin perempuan Martalena Tambunan. Saksi-saksi pihak pertama Bapak Nelson Manurung, saksi-saksi dari pihak kedua Sabar Manurung dan Sabar
Tambunan. Pihak kedua saksinya Bapak Sabar Tambunan. Terima kasih. Demikian surat pernyataan ini akan segera ditandatangani oleh para yang berkepentingan. Sekian untuk ditandatangani. Kami persilakan. Minta pengantin sama beri potret ulang pengantin. Bang Odi. Pura-pura. Tadi masih jangan Bapak ini. Ya. Oke. Jangan dilihat, lihat kita jangan lihat di sini. Gaya lah. Oke. Yuk kakak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sukacita surga mengalir di tempat ini, khususnya kepada kedua mempelai dan juga asal-usul para anak dan para guru. Semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amat pasti malu doa ingat tujuh mahamnya dan ini batu budi. Iya. Oke. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari bawah surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Dari tempat tinggi mengalir kasih dari mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari memenuhi hidupku. Sama-sama kita mengucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah roh jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Puji Tuhan. Sungguh karya Tuhan. Ketika menghadapi kehidupan ini, amin. Jalan yang harus kupilih, tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan berkuasa mampu.
Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Atas segala kebaikan-Mu melalui penyertaan-Mu buat kami semua yang hadir di sini. Engkau hantar kami dari tempat kediaman kami masing-masing datang di rumah ibadah ini Tuhan. Ada suatu acara yang terjadi di tempat ini. Pemberkatan nikah kudus dari anak-anak daripada anggota gereja-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Anton Roy Martin Manurung dengan calon pengantin perempuan Marta Lena Boru Tambunan. Inilah yang kami doakan pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pemberkatan nikah kudus dari hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Akan firman Tuhan nantinya yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada mereka di tempat ini. Mereka renungkan itu di dalam kehidupannya. Mereka ada di dalam hidup rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka telah menjadi sehati sepikir dalam kasih Tuhan, satu tujuan di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Cincin ini bulat, tidak ada awal dan akhir. Itu menandakan bahwa cinta kasih antara kedua mempelai mulai saat ini sampai dengan akhir hayat tetap murni terjalin di dalam kebahagiaan rumah tangga mereka. Haleluya. Kami silakan kepada pengantin lagi untuk menyampaikan titik manis tetapi virtual. Terima kasih untuk pengantin wanita kepada pengantin laki-laki. Akan bersilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Ku
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkanmu Tuhan, curahkanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku berkati firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah firman-Mu Tuhan, firman-Mu penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku berkati firman-Mu, firman-Mu. Oh ya, tiada berubah, tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah firman-Mu, firman-Mu ku siapkan hatiku Tuhan, ku berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini bukan berketepatan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Karena pengantinnya menurut, saya juga menurut. Ini tidak ada sebenarnya kaitannya. Karena di dalam tahun kerja 2019 ini di Gereja Pentakosta Indonesia Siang di sini ada ini yang kedua kali lah berkata nikah di sini. Mereka ini yang kedua. Yang pertama saudara kami Tim Sosrina beserta Sri Bakti Guru Simora. Dan itu diberkati oleh Bapak PT kita R.A. Sinaga dengan persetujuan dari Bapak Pendeta Divisi 3 BA selaku pimpinan sidang. Banyak sekali, tapi yang lebih menonjol atau dikhususkan itu di surat Rasul Paulus kepada Efesus. Jemaat di Efesus itu Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Itu nanti akan dibacakan sebelum keberkatan kepada kedua mempelai. Artinya supaya diikat. Hanya situasi oleh pengantarnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita terus melihat dulu bagaimana kira-kira itu perkawinan. Karena pemerintah kita sendiri, negara Republik Indonesia mengatur tentang perkawinan. Di Undang-Undang Nomor 1
tahun 74 dengan pertama peraturan bahasa atau peraturan pemerintah yaitu peraturannya nomor 26 1975. Nah, sampai sekarang masih ada itu, cuma peraturan pemerintah itu ada yang diperbarui, dipermodern. Salah satu contoh, dulu kalau kita orang Kristen membuat suatu akte nikah ke dinas kependudukan catatan sipil itu hanya 1 lembar. Tetapi sekarang kalau Anda nanti mengurus surat akte nikah ke dinas kependudukan catatan sipil ada 2 lembar. 1 untuk istri, 1 untuk suami, 1 untuk istri. Dulu kan secara catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Di gereja ini adalah sesuai peraturan gereja yang berdasarkan kitab. Jadi kalau kita tidak ada di sini yang layar apa yang selain kejadian 24 itu seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Ini harus kita dalami bahwa kalau sudah berkeluarga putra atau putri kita, berarti mereka harus membentuk rumah tangga, keluarga baru. Karena pada zaman sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sudah putra putrinya berkeluarga selalu dicampuri oleh orang tuanya. Tetapi kedua berbeda ini tidak akan menjadi dicampuri oleh kedua belah pihak orang tua, tetapi justru diayomi, dididik, dibina. Saya melihat wajah mereka berdua ini cerah, dan apalagi setelah mereka dibaptis dengan baptisan kudus. Perhatikan namanya Marta Lela Tabu. Kita ada nama Marta Lela, tulisan Marta aja dengan Maria kakak adik. Si Marta ini sibuk dalam urus soal makanan minuman, keperluan di rumah tangga. Tapi lihatlah, di dalam kehidupan manusia tidak terlepas siapapun orangnya. Apakah seorang hamba Tuhan atau pekerja atau jemaat, orang biasa, pegawai, pejabat, tidak terlepas dari masalah. Tapi untuk mencapai kebahagiaan keluarga itu, setiap orang itu harus dapat mengatasi masalah. Mengatasi masalah bukan menciptakan masalah. Jadi kalau ada masalah, lihat antara bapak, mama, mertua dan orang tua, atasi dengan baik. Jangan ciptakan masalah, tapi atasilah masalah itu di dalam kasih Kristus. Begitu baik Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya bacakan daripada itu inti dari pernikahan. Di dalam apa yang saya sampaikan tadi masih banyak lagi ayat-ayat yang mendukung itu, tetapi kita bacalah yang saya simpulkan sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sebadan dengan dia. Itu saya sebutkan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Itu suara kepada istri. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kau lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hatimu dan pekerjaanmu. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam keberkatan nikah kalian berdua saat ini. Berikutnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Itu Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat
di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, mengatakan firman Tuhan kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Marilah Tuhan memberkati saudara dan menyinarkan wajahnya bagi saudara. Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Api ini saya nampakala sondang di nafsu. Saya kinorobatia magwarmo, saya Roma haragawmo, saya sau laulomo nirohan, binatuos so na binatujang. Nero Tuhani sadaryo ang ulwas siya pare. Sesa madusa nami somong panesa nami, didusa dilungan ng mardusa tunami, unang kami tunil tupang munduna. Padua mahami siya pangago, ay hor na kunaharajaw, doon pag-uur, Ruli asapos sa rin na haleluya. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus
menyertai sidang jemaat sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siap berganti malam aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siap berganti malam aku ibadah nampaksan Nabi Hamid Raja di Watu, Raja di Boro, Sosoni, Raja di Paribat, Tanul Bumi Mayamu, Raja di Masyarakat. Sosoni nama kamu yang misalnya, ima tutu bila kamu kumpul tinggi muna, ina nama menurut anak menurut minggu ima tugas korot tawang, jalan pas para masyarakat kuliah, ambiar matutu. Saat pas-pasi, hot pas-pasi kepada kelas 2 tiba-tiba imam pas-pasi pada masyarakat. Tanya muna di orang kalau kamu inang, sanggil, tetangnya pun. Keluarga seturun di jelota, sosoni di tengah-tengah keluarga, sosoni di juluni Tuhan. Mulai orang mau pasat tanya, sosoni dong belum kita mau sekolah di Tuhan. Terbumi di halaman mulia naik, amat berbeda para umas di udah tau asarat urun kita, ima tu isma 16 manidana lasro ima sutio dongan jalur ada manggara ada nagong ima hari nama hulu tumbang kakabunan tok semoni mulano lebih udang na seluruh kami lah semua udang kami Tuhan pusat na namu pasang Raja, doa kita atas ibadah, doa Raja di mudah nami, doa Raja di dalam tubuh nami, doa dongan yang ada nami, doa nami orang nami naso, nah ada bisa dari orang, ada situ rumah ada orang nami, doa amang doa kinam son, doa amang mudah nami son, doa Raja di mudah nami, dan kalau siamang atas kadar yang muna bisa dari orang. Jadi saya tuat tama suri pada si suri, saya tuat tama malam melibatkan dari kamu, apa pasal-pasal Tuhan atas dari kamu na diperberkatan di pokoknya yang di situ rumah kurang dua mata raja dengan dasar pada dok ni kawan saya nami, kawan yang ada di nami son, nanti kurang mah yang suri na, langsung ini nanti pasal ni para anak-anak habis yang namon, udah rumah kita di Wisma Amplas 5 mangan tidak tahu do ICQ mas disimeta melangsungkan acara adat untuk Nasional. Saya menunggu ramah kamu, saya tuatkan mama kering-kering kita di episode 1 Wisma 1 Sariling dari rumah. Salam nanti berama di kesalu. Siang Ibu, orang-orang kecewa begitu keluar dari gerbang gereja ini, tolong hati-hati Bu, hati-hati dijaga. Karena lalu lalang orang yang tidak bertanggung jawab, tolong nanti jangan melengkang-lengkang berjalan, nanti ada jam merah. Jadi jalan kauma, hasil perpul, jalan kauma, heran terburukkan, doa kemampu dihabiran naik, dungi masih dalam apa kita? Kita akan satunya kepada Tuhan, satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya.
Iya. Kasih kau dengan